Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu. Apakah yang terbaca? Kita akan coba lihat dulu ya. Apakah yang terbaca di sini? Tapi ingat ya, buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi, semoga Pisces bisa bijak dalam menyikapi readingan ini tentunya ya, dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku juga berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya buat Pisces. Seperti apakah energi kamu saat ini ataupun ke depannya? Kita akan coba baca. Bisa saja nantinya kita akan baca waktunya maju mundur ya. Bisa saja waktunya sudah terjadi ataupun saat ini ataupun ke depan ya. Dan ini juga energi banyak orang bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini bukan milik kamu saat ini. Kita akan coba lihat apakah yang terbaca dari energi kamu saat ini. Oke. Never ending story. Nah, Pisces, kamu merasa hidup kamu itu kayak nggak pernah habis-habisnya gitu ya, tentang sebuah masalah ya. Jadi kamu merasa kayak, kenapa ya penderitaan aku tidak pernah berakhir, kenapa ya kesedihan aku ini tidak pernah berakhir. Jadi itu yang selalu kamu pikirkan di sini, sampai kamu benar-benar kayak bingung, kayak kamu capek gitu ya, kayak kamu lelah memikirkan ini semua, kayak nggak pernah habis-habisnya. Datang masalah ini, ya habis masalah ini datang lagi masalah baru gitu ya. Selalu begitu. Sehingga kamu merasa kayak jadi pesimis, kamu jadi depresi, kamu jadi stres ya. Karena semua itu tidak pernah berakhir. Gitulah yang kamu rasakan ya, Pisces. Apalagi mungkin kamu yang seorang single parents ya. Kenapa masalah itu selalu muncul ya? Terkadang kamu juga pernah merasakan penyesalan. Terkadang kamu juga menyalahkan keadaan ya, menyalahkan kondisi, menyalahkan seseorang. Nah, di situ pernah terjadi ya, kamu pernah di posisi itu. Namun saat ini aku melihat beberapa dari Pisces mulai sadar, kamu itu orang yang kuat ya, kamu itu orang yang punya bakat, kamu itu orang yang cerdas, pintar, dan kamu itu punya kemampuan untuk merubah keadaan kamu sendiri. Karena siapa lagi kalau bukan kita sendiri yang merubah gitu loh. Jadi ini, mungkin ada beberapa dari kamu punya masalah dalam hal percintaan ya. Cinta kamu kandas, cinta kamu yang benar-benar kayak dirampas orang ya. Dimana mungkin kamu dikhianati, dia menghadirkan orang ketiga. Nah itu membuat kamu merasa kayak, ya inilah hidup gitu. Kalau nggak seperti ini ya kita tidak akan merasakan pahit manisnya kehidupan begitu ya, Pisces. Tapi aku lihat akhirnya kamu bisa menjadi orang yang benar-benar fleksibel. Kamu sadar dengan kemampuan yang ada pada diri kamu bisa merubah keadaan, kamu bisa merubah semuanya. Dimana yang tadinya kamu disakiti, kamu dikhianati, kamu sudah bisa move on, kamu sudah bisa healing ya. Karena seperti kamu menemukan solusi di sini. Why? Kenapa? Jadi kamu mencoba untuk mencari tahu nih, ini kenapa terjadi? Kenapa aku sering disakiti? Ya. Oh, mungkin salah satu gitu ya. Kamu mencoba nih mempelajari hubungan yang terjadi pada kamu. Apakah aku yang salah? Coba, di mana kesalahan aku? Aku sudah berusaha menjadi seseorang yang lebih baik. Aku sudah berusaha untuk berkorban buat kamu. Aku sudah berusaha untuk melakukan segala hal buat kamu. Itu yang kamu lakukan ya, untuk dia ya. Ataupun dia. Namun kok bisa semua ini kandas gitu loh. Dan kamu di situ berpikir, jangan-jangan ya Tuhan
mengungkap semua ini ke aku agar aku paham gitu loh, agar aku tahu kalau dia adalah bukan yang terbaik buat aku gitu. Dan ternyata ya ini mengapa alasannya Tuhan berikan ini kepada kamu. Ternyata ya semua itu di sini unfinished symphony. Nah, akhirnya kamu merasakan kayak wah ini benar-benar harus aku selesaikan. Yang awalnya tadi tidak pernah selesai, tapi akhirnya bisa selesai. Ternyata ya Tuhan punya rencana yang indah buat kamu, Pisces. Oke? Ada sebuah pesan buat kamu ternyata. Ya, akhirnya kamu menyadari, oh ternyata ini pesan buat aku. Pesan bahwasannya dia bukan terbaik buat aku. Pesan bahwasannya dia adalah seseorang yang tidak pantas buat aku. Walaupun aku sangat mencintai dia, walaupun mungkin kita saling mencintai gitu ya. Dan akhirnya pesan itu sampai kepada kamu. Dan akhirnya kamu paham gitu loh. Ya, kamu paham akan hal itu. Disitulah akhirnya kamu merasakan, wah ternyata ya Tuhan baik sama aku. Ternyata kamu menyesal sudah menyalahkan keadaan, sudah menyalahkan diri sendiri, sudah menyalahkan lingkungan atau sudah menyalahkan siapapun. Ternyata kalau kita ambil hikmahnya, kalau kita positive thinking ya, kita akan sadar kalau semua itu adalah proses untuk kita menemukan kebahagiaan. Oke, gitu. Kita akan coba lihat dengan kata Tarat ya. Apakah yang terbaca di sini buat Pisces? Kita akan coba lihat di sini. Nah, jadi ada sesuatu kehidupan yang benar-benar sudah kamu akhiri di sini. Ya. Karena itu adalah salah satu cara kamu untuk menyelesaikan kekecewaan, kesedihan, ataupun untuk menyelesaikan kejenuhan kamu. Oke? Kita akan coba lihat apa lagi yang terbaca di sini. Kita akan ambil 4 juga kartu ya. Ya. Ada The Chariot. Nah, untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada The Chariot, ada Cancer, ada Gemini, Libra, Aquarius. Wow, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Nah, jadi kalau aku simpulkan ya, tema kita ini adalah tentang sebuah fase baru di mana kamu akan mulai bersinar kembali. Kamu akan mulai mencari sebuah kebahagiaan lagi. Karena di sini kamu sudah akan menemukan tujuan hidup kamu. Kamu sudah menemukan jalan keluar dari semua masalah kamu. Dan kamu sudah bisa mengendalikan semuanya. Inilah gambaran Pisces di mana akhirnya kamu sudah menemukan apa yang kamu cari selama ini. Ternyata kalau aku akhiri hubungan ini ya, hubungan yang benar-benar kayak melelahkan ini, ya ternyata aku akan menemukan sesuatu gitu loh. Di masa depan ya kehidupan aku akan berubah gitu. Intinya ada perubahan yang terjadi pada kamu. Di sini ada Nine of Swords. Pernah terjadi suatu kondisi di mana kamu kayak benar-benar berada di paling bawah, kondisi kamu tersiksa banget, sengsara banget gitu ya. Apalagi mungkin dari segi percintaan kamu yang kayak tidak pernah habis-habisnya. Kamu sering disakiti, kamu tidak dianggap, kamu dihina, kamu dikucilkan, kamu mungkin disia-siakan gitu ya. Namun akhirnya itu adalah pesan bagi kamu. Pesan di mana ternyata wah, ini Tuhan berpesan kepada aku agar aku meninggalkan. Begitu. Karena di sini ada sebuah harapan. Ace of Cups, sebuah harapan kamu untuk menemukan seseorang yang benar-benar menjadi harapan kamu. Jadi kamu yakin, harus yakin. Di sini ada Ace of Cups, seseorang yang mungkin memiliki perasaan yang begitu besar ke kamu. Dan ya mungkin ini ya, dimana kamu akan mulai bersinar, hadirnya seseorang yang akan masuk ke dalam hidup kamu ya. Dia akan membawa perubahan yang besar kepada kamu. Yang dimana kamu dulunya merasa kayak capek banget gitu ya, lelah banget gitu ya. Namun semua itu akan berubah dengan hadirnya seseorang ini. Hadirnya seseorang yang akan merubah kehidupan kamu. Karena kamu mulai bersinar kembali.
Ya, mungkin itu adalah tema kita yang paling tepat ya. Nah, ada King of Swords. Seseorang ini benar-benar kayak memikirkan, aku harus bisa nih membuat kamu bahagia. Dan seseorang ini mungkin tidak akan membiarkan kamu terluka, tersakiti, ya, sedih gitu. Dia akan selalu membuat kamu bahagia di sini. Inilah dia, seseorang yang punya perasaan atau pemikiran fokus kepada kamu. Dan ini ya, kalau kita lihat pemikiran dia ini memang sudah kayak siap bener gitu ya untuk kamu. Dirinya udah disiapkan untuk kamu sepenuhnya. Six of Wands. Ini menggambarkan sebuah apa ya? Ini kayak apa ya? Sebuah perayaan, sebuah kebahagiaan ya kalau aku lihat ya. Arti kata kamu akan bahagia. Jadi kamu itu adalah orang yang benar-benar bisa merubah keadaan juga. Dan kamu peka terhadap apa yang terjadi pada kamu. Kamu cepat tanggap gitu loh. Sehingga oh ini terjadi. Ya udah, aku batasi diri aku dengan dia. Ya udah, aku tinggalin dia. Atau kalau dia meninggalkan aku, ya udah, aku ikhlas, aku terima. Aku mungkin memaafkan dia. Ya. Dengan begitu kamu akhirnya lebih lega untuk menjalankan kehidupan kamu ke depan. Dan hadirnya seseorang di sini itu yang membuat pintu hati kamu terbuka ya. Hidup kamu mulai membaik ya. Semuanya mungkin ada dalam keadaan seimbang. Sempurna lah ya. Ini aku rasakan dari energi Pisces di sini. Intinya ada seseorang yang benar-benar kayak sudah memikirkan kamu, dia benar-benar kayak yakin kalau kamu itu adalah yang terbaik bagi dia ya. Dan dia yakin dia punya perasaan yang begitu kuat ke kamu. Jadi disitulah kamu jangan merasa kayak seseorang sudah menyakiti kamu itu, kau pertahankan karena kamu mungkin merasa kayak oh dia segalanya. Dia baik sih. Dia baik dulunya ya kan. Tapi sekarang kenyataannya apa? Ya, perubahan itu pasti selalu ada. Entah itu mungkin seseorang itu kayak apa ya? Sudah menghadirkan orang ketiga, dia mungkin sudah merasa nyaman sama kamu, dia merasa kayak wah ini kamu begitu merasa kayak yang nurut lah, kamu mungkin tidak punya tantangan lah, mungkin dianggap seperti itu ya, makanya dia mencoba untuk menjadi tantangan atau mungkin dia adalah seseorang yang mudah tergoda. Nah, jadi itu bukan tipikal kamu ya, itu bukan tipe kamu, bukan karakter kamu, makanya kamu lebih kayak ya udahlah kalau memang harus aku tinggalkan ya lepas begitu ya. Itu aku lihat. Oke. Kita akan coba lihat di sini, apakah yang terbaca dari isi hati seseorang terhadap kamu ini. Kan ada nih seseorang yang benar-benar kayak memikirkan kamu. Kita akan coba lihat ya. Apakah yang terbaca? Oke. Kita akan ambil banyak sekali. 3 ya, kita ambil satu lagi. Ya. I want to get you drunk. Kita akan coba lihat ya. Di sini apakah yang ada di dalam hatinya dia, kita akan coba bahas. Reach out. Wait for me. Nah, kita akan coba lihat di sini. Apakah yang terbaca? I just dream I have joy. Wait. Nah. Oke, buat Pisces. Kalau dari kartu bottomnya ini, aku melihat I want to get you drunk. Ini ada angka 15, ada angka 1, angka 7, angka 3, angka 7. Nah, sepertinya ada mirror ya antara kamu dengan dia ya. Ada angka yang couple. Jadi itu kita gambarkan adalah sebuah chemistry mungkin antara kamu dengan dia ya. Nah, di sini aku ingin untuk membuat kamu ya mabuk kepayang gitu loh. Jadi bisa dikatakan entah itu dia yang tergila-gila sama kamu ya, atau kamu yang tergila-gila sama dia ya. Intinya dia berharap, benar-benar berharap untuk bisa memiliki kamu. Reach out. Dia ingin mencapai semua itu ya. Dia menginginkan kamu. Jadi seseorang ini benar-benar kayak tulus sama kamu. Aku melihat di sini. Inilah hikmah yang akhirnya kamu dapatkan dari kesedihan kamu, dari kehidupan kamu yang terpuruk di sini.
Dan sini aku melihat I just dream wish for everything. Aku hanya bermimpi ya untuk intinya untuk kebahagiaan, untuk segala sesuatunya. Arti kata dia punya mimpi ya bisa bersama kamu ya di masa depan gitu. I hope you will wait for me. Aku berharap kamu akan menunggu aku gitu. Menunggu untuk aku. Jadi dia benar-benar kayak menginginkan kamu. Atau bisa dikatakan seseorang ini eh mungkin jaraknya jauh dari kamu gitu ya. Atau mungkin kamu yang benar-benar kayak ketemunya di aplikasi atau ketemunya di sosial media, tapi dia tulus sih sama kamu ya kalau aku lihat. Atau memang dia adalah seorang teman kamu yang memang keberadaan itu jauh dari kamu, tapi dia menyukai kamu. Dia sering memantau kamu terus, dia stalking kamu terus ya. Ternyata saat kamu benar-benar sudah free dari semuanya, move on dari masa lalu, dia hadir ke dalam hidup kamu. Disitulah dia berharap kamu bisa menunggu dia gitu. Dia akan datang kepada kamu dan mengatakan semuanya. Oke? Okay? Do you even see me? That's why. Nah, apakah kamu melihat aku di jalan itu gitu ya? Apakah kamu melihat aku seperti itu gitu? Ya mungkin dia berharap kamu benar-benar yakin dengan apa yang dia miliki, apa yang dirasakan untuk kamu gitu. Jadi intinya ya mungkin ada sih membuat kamu tidak yakin karena mungkin dia yang jauh, dia yang mungkin berada entah di mana gitu ya. Karena di sini dia berharap menunggu gitu loh. Kalau menunggu ini ada salah satu alasan dia di mana mungkin belum bisa ketemu kamu atau belum berkomitmen sama kamu. Tapi dalam hatinya dia tulus gitu. Ya. Dia tergila-gila sama kamu di sini. Pisces. Oke, nah ini terbaca tentang readingan kamu ya Pisces. Semoga apapun yang terbaca di sini bisa membuat kamu terhibur. Dan aku melihat mungkin di sini ada sesuatu yang sudah berakhir dalam hidup kamu, tapi ini akan kembali dengan bentuk yang mungkin berbeda. Jadi yakinlah kamu itu adalah seseorang yang berhak untuk bahagia juga. Oke, buat Pisces mungkin itu dulu bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi, dadah.